Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlombaan seperti apa yang diharamkan? Sebenarnya, tidak banyak jenis perlombaan yang dilarang dalam Islam. Dengan mengetahui apa saja perlombaan yang dilarang dalam Islam, maka kita bisa lebih berhati-hati dalam mengikuti lomba. Jangan sampai kita malah terjebak di dalam sesuatu yang sepele tapi membahayakan. Hukum asal perlombaan. Pada dasarnya, perlombaan adalah salah satu bentuk dari muamalah antar manusia. Karena itu, hukum asalnya pun mengikuti hukum asal muamalah, yaitu halal. Akan tetapi, suatu perlombaan bisa menjadi haram apabila memuat unsur yang mengharamkan, di antaranya. 1. Melalaikan dari kewajiban agama. Tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah dan menjalankan kewajiban agama. Setiap muslim harus menyadari bahwa mengerjakan kewajiban agama adalah prioritas utama dalam hidup. Dan sudah semestinya hal tersebut menjadi hal yang utama. Sementara perlombaan hanyalah pengisi waktu di antara ibadah. Jangan sampai kita malah terbalik dan lebih mengutamakan perlombaan dibandingkan kewajiban agama. Apabila perlombaan membuat seseorang lalai dari kewajiban agamanya, perlombaan yang sebelumnya halal pun bisa menjadi haram. 2. Mengandung unsur perjudian. Perjudian selalu melibatkan kemenangan bagi salah satu pihak dan kekalahan telak bagi pihak lainnya. Jika berlanjut, hal ini dapat merusak kehidupan seseorang. Sementara, Islam tidak menghendaki kerusakan atas manusia. Karena itulah segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian menjadi haram. Termasuk juga mengandung unsur perjudian jika untuk mengikuti lomba disyaratkan untuk mengumpulkan bayaran tertentu. Lalu, seluruh uang pembayaran tersebut dikumpulkan dan diberikan kepada orang yang memenangkan perlombaan. 3. Menyalahi syariat. Permainan atau perlombaan yang sebelumnya boleh pun bisa berubah menjadi haram apabila ada hal-hal yang menyalahi syariat di dalamnya. Misalnya jika mencederai dengan sengaja atau kecurangan lain pada saat melangsungkan perlombaan. Pada zaman Rasulullah, perlombaan telah ada meski tak seberagam masa sekarang. Misalnya, perlombaan dengan menggunakan anak panah, senjata, dan kuda. Diungkapkan pula bahwa Rasul pernah berlomba lari dengan istrinya, Aisyah, anak sahabatnya, Abu Bakar. Aisyah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, mengungkapkan, dia berlomba lari dengan Rasul dan ia dapat mengejarnya. Saat tubuhnya mulai gemuk, Aisyah menyatakan, ia berlomba lagi dan Rasulullah dapat memenangi lomba lari tersebut. Kemenangan ini sebagai imbangan bagi kekalahan sebelumnya, kata Aisyah. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya, Halal dan Haram, menuturkan, para sahabat biasa mengadakan perlombaan lari cepat. Nabi Muhammad membolehkan perlombaan itu. Rasulullah juga berlomba dengan istrinya. Tujuannya, memberikan pendidikan kesederhanaan dan kesegaran kepada istrinya, serta menetapkan teladan bagi para sahabatnya. Selain lari, Rasul pernah bergulat dengan seorang laki-laki yang terkenal sangat kuat bernama Rukanah. Dalam sebuah perlombaan, biasanya ada sesuatu yang dijanjikan berupa hadiah atau harta dalam jumlah tertentu. Mengenai hal itu, Said Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah mengatakan, terdapatlah hal yang mesti diperhatikan agar tak melanggar aturan agama. Ia menuturkan, dibolehkan mengambil harta atau biasa juga disebut dengan hadiah bila harta itu dari penguasa pemerintah atau orang lain. Bisa saja pemerintah mengatakan, siapa saja yang menang dalam perlombaan, akan mendapatkan harta. Hal lain yang diperbolehkan oleh Islam adalah jika salah satu dari dua orang yang sepakat berlomba menyatakan siap mengeluarkan harta. Dia mengungkapkan kepada temannya, kalau temannya itu mampu mengalahkannya dalam perlombaan, ia memberikan sejumlah harta kepada temannya itu. Saat hal sebaliknya terjadi, temannya tak mendapatkan apapun dan dia tak memperoleh apapun dari temannya itu.
Seandainya tersedia hadiah yang terkumpul dari 2 orang atau sekelompok orang yang ikut perlombaan dan orang yang memenangkan lomba berhak atas hadiah itu, maka diperbolehkan. Menurut Sabik, hal yang dilarang adalah ketika seseorang yang ikut dalam perlombaan mendapatkan hadiah atas kemenangan yang diraihnya, namun saat kekalahan menimpa, orang itu dianggap berutang kepada yang lain. Hal ini dikelompokkan sebagai perjudian yang diharamkan, paparnya. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat.